Tahukah kawan aksi pengertian dari korupsi? Terdapat beberapa pengertian mengenai korupsi yang kawan aksi harus tahu. Menurut TI, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau legal memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatan atau karakternya. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yuk jauhi perilaku yang dapat menjerumuskan kita kepada jurang korupsi. Lawan korupsi bersama karena semua berawal dari kita. Salam anti korupsi. Kawan aksi tahu nggak sih kalau kita itu adalah korban dari korupsi yang terjadi di negeri ini? Ini dia fakta-fakta dari dampak masif korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi menyerang berbagai lini kehidupan di Indonesia, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, politik, sosial, ekonomi, hukum, sampai dengan pertahanan. Korupsi membuat kita rugi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik loh. Mau sampai kapan kita begini terus? Yuk sama-sama bangkit, sama-sama lawan korupsi karena semua berawal dari kita. Ini dia faktor-faktor eksternal dan internal penyebab dari korupsi. Faktor apa aja sih yang mampu membuat seseorang terdorong untuk melakukan korupsi? Dalam faktor internal terdapat dua aspek yang dapat mempengaruhi, yaitu aspek individu dan juga aspek sosial. Sifat yang tamak, rakus, gaya hidup yang konsumtif, serta menormalisasi perilaku korupsi dari hal kecil hingga hal besar dapat menjadi faktor pendorong. Hati-hati ya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal, setidaknya terdapat 4 aspek yang dapat mempengaruhi atau mendorong seseorang melakukan korupsi. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku korupsi itu sendiri dapat menjadi salah satu faktor. Selanjutnya, kurangnya pemahaman pentingnya konsep anti korupsi dan integritas juga menjadi faktor lainnya. Eits, jangan salah, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungannya. Yuk kawan aksi, jauhi perilaku-perilaku yang berpotensi untuk mendorong kita melakukan korupsi. Lawan korupsi dimulai dari diri sendiri karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi. Vonis bagi koruptor memang sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup, hukuman denda, sampai dengan hukuman pengganti. Tapi, apakah hukuman itu sudah setimpal dengan kerugian negara yang ia timbulkan? Selisih dari kerugian yang tidak dibayarkan oleh koruptor menciptakan alur panjang yang menjadi dampak dari korupsi. Dimulai dari misalokasi pajak rakyat untuk biaya sosial korupsi. Bayangkan, jika uang ratusan triliun rupiah itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, atau infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil. Beban negara yang besar dalam mensubsidi biaya sosial korupsi juga berdampak pada meningkatnya besaran pajak masyarakat. Akibatnya, rakyat tidak mampu akan semakin kesulitan dalam menghidupi keluarga mereka. Ketimpangan pendapatan juga akan semakin besar. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas sebuah negara. Jika saja Indonesia dapat bebas dari korupsi, rakyat tak lagi menjadi pihak yang dirugikan. Pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk membayar dampak dari korupsi, serta kesejahteraan juga dapat tercipta. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lawan korupsi bersama karena semua berawal dari kita. Salam anti korupsi. Jika sebuah kasus korupsi merugikan negara sebesar 168 triliun, berapa ya kerugian negara yang sesungguhnya? Nah, maka dari itu, kita pahami biaya sosial korupsi yuk. Korupsi oleh seorang pejabat pemerintahan ternyata tidak hanya merugikan negara karena ada anggaran yang ditilap, tapi berujung juga pada penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi juga merugikan rakyat secara langsung dengan penggunaan pajak negara untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi sampai dengan biaya koruptor di penjara. Selanjutnya, biaya antisipasi terhadap korupsi adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Biaya akibat korupsi adalah biaya dari kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat korupsi. Biaya ini terdiri dari biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Sedangkan biaya eksplisit itu sendiri adalah kerugian akibat korupsi yang dihitung oleh BPK dan juga BPKP. Sedangkan biaya implisit itu sendiri adalah nilai kerugian yang dihitung akibat efek domino dari korupsi tersebut, termasuk dampak terhadap investasi sampai dengan ekonomi makro. Yang terakhir adalah biaya reaksi. Biaya ini muncul sepanjang proses penyelesaian perkara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan kehidupan koruptor di dalam penjara. Dalam catatan KPK pada 2001 sampai dengan 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan sebesar 15 triliun. Nah, nggak mau lagi kan nanggung kerugian akibat para koruptor? Yuk kita lawan korupsi bersama, karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi. Tahukah kawan aksi bahwa selisih dari biaya sosial korupsi yang ditimbulkan oleh satu kasus korupsi jauh lebih kecil dari pengembalian uang negara tersebut? Akibatnya, masyarakat terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya. Bayangkan, selisih dari kerugian akibat korupsi adalah sebesar 153 triliun. Harusnya ada berapa ribu anak Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang layak, berapa banyak ibu dan anak yang mendapatkan gizi yang cukup, serta berapa banyak lowongan pekerjaan yang tersedia untuk para bapak rumah tangga. Jika korupsi tetap terjadi di Indonesia, kapan tujuan akhir pemberantasan korupsi akan terwujud? Yuk lawan korupsi bersama, karena semua berawal dari kita. Salam anti korupsi. 7 kelompok korupsi berdasarkan 30 delik korupsi. Menurut undang-undang, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Penyuapan. Penyuapan adalah saat seseorang menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau menduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan hukum. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan yaitu ketika seseorang memegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, atau juga bisa karena mendapatkan upah berupa uang. Pemerasan. Pemerasan adalah tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil di mana merugikan kepentingan orang lain. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan serta melawan hukum oleh pembuat. Benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya serta berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan juga barang-barang lainnya yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Jadi, sudah paham kan 7 kelompok tindak pidana korupsi yang kawan aksi harus tahu. 3 hal hebat yang terjadi jika Indonesia tanpa korupsi. Seringkali kita dengar kata korupsi terjadi di negeri ini. Kira-kira apa yang terjadi ya jika Indonesia tanpa korupsi dapat terwujud? Pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan lancar sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Jika tidak ada korupsi yang menghabiskan uang negara, tidak mungkin pendidikan Indonesia bisa gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Maka seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan layak. Jika korupsi di Indonesia benar-benar hilang,
maka mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bukanlah sebuah impian. Saat ini banyak sekali dana-dana kesehatan yang akhirnya disunat dan tak sampai pada rakyat kecil. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan jalannya pemerintahan di Indonesia menjadi buruk. Mimpi-mimpi seperti apa yang sudah disebutkan tadi akan terjadi jika di negeri ini tidak memiliki tikus berjas dan berdasi di atas sana. Itulah yang menjadi tantangan kita, generasi anti korupsi, untuk dapat mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Berani jujur, hebat! Tahukah kawan aksi macam-macam indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. IPK menunjukkan penilaian responden terhadap resiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Selanjutnya ada Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Survei dari IPAK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengukur indeks perilaku anti korupsi melalui survei perilaku anti korupsi. Yang terakhir adalah Survei Penilaian Integritas atau SPI. SPI merupakan upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Survei ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tujuan akhirnya adalah menurunnya tingkat korupsi, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta terbangunnya integritas antara pemerintah, masyarakat, politik, dan juga swasta. Pahami Trisula Pemberantasan Korupsi yuk! Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dengan berjalannya Trisula akan membantu menyukseskan visi Indonesia 2045, yaitu negara dengan PDB terbesar kelima. Butuh komitmen dan peran serta semua pihak untuk menghasilkan pemikiran bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum, tapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Sehingga kita bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dari pemerintah hingga masyarakat. Yuk kita dukung terlaksananya Trisula Pemberantasan Korupsi. Salam anti korupsi. Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerjanya. Gampang kan membedakan ketiganya? Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau nggak ada maksud tersembunyi di baliknya. Bersama KPK, ayo laporkan, kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi. Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah.
saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Iya, ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Karena terjadi saat ini, yang dilakukan Pak Amir disebut konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Lalu, ada pula konflik kepentingan yang dipersepsikan, yakni situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Lalu, dari mana sebenarnya sumber konflik kepentingan itu? Bisa dari hubungan afiliasi, rangkap jabatan dan moonlighting, atau biasa disebut pekerjaan sampingan, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, hingga gratifikasi. Iya, gratifikasi bisa menjadi sumber munculnya konflik kepentingan. Apalagi kalau pelaku memang memiliki kepentingan tersembunyi atau ingin mempengaruhi objektivitas serta integritas penyelenggara negara atau pegawai negeri, atau yang lebih parah, untuk mengaburkan tindak pidana korupsi. Untuk menanganinya, ada 3 hal yang bisa dilakukan: pencegahan, penanganan pada saat sedang terjadi, dan penanganan pada saat telah terjadi. Pencegahan dimulai dari refleksi diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan kita sesuai dengan etika dan standar yang berlaku tentang benar dan salah? Lalu, amati lagi integritas kita. Sudahkah kita jujur dan menjaga integritas kita? Terakhir, tentang nilai. Apakah yang kita lakukan ini sudah selaras dengan nilai pribadi, institusi, atau lembaga yang kita wakili? Selain dari refleksi diri, tentu kita harus menurunkan risiko, seperti menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas, menolak gratifikasi yang terkait jabatan, serta membatasi interaksi dengan pihak-pihak yang berpotensi dipersepsikan memiliki konflik kepentingan oleh publik. Selain itu, kita juga wajib berkontribusi dalam perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan agar hal tersebut tidak terjadi. Bagaimana dengan penanganan konflik kepentingan pada saat sedang terjadi? Ada 3 cara yang bisa dilakukan, seperti disclose atau deklarasi, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya konflik kepentingan. Talk atau diskusikan, yang berarti memberitahukan atasan atau pihak berwenang sebelum bertindak. Serta mitigate atau mitigasi, yaitu membatasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung untuk memitigasi risiko atau melakukan langkah tegas untuk memastikan tidak adanya keberpihakan. Sedangkan penanganan saat telah terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjatuhan sanksi administratif, atau jika memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mencegah munculnya konflik kepentingan memang tak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin. Dimulai dari refleksi diri, yuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan. Untuk melaporkan gratifikasi, klik go.kpk.go.id. Klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran.
Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Sudahkah kawan aksi memahami 9 nilai anti korupsi? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesembilan sikap ini harus tercermin dari perbuatan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sikap anti korupsi akan sulit terwujud jika nilai-nilai integritas tidak dipegang teguh dan dipraktekkan. Jika kita mau mempertahankan kebenaran, memegang nilai integritas tak hanya mengenai pemahaman untuk diri sendiri, tapi kita juga punya kewajiban untuk menyebarkannya kepada orang lain. Nah, pernah nggak sih kawan aksi melakukan pelanggaran integritas? Sebagai manusia, pastinya kita tidak luput dari kesalahan. Bisa saja kita melakukan tindakan korupsi, baik disengaja maupun tidak disengaja, di masa lampau. Tapi, mengakui kesalahan juga merupakan sebuah sikap yang kesatria loh. Contohnya, apabila kita pernah mendapatkan gratifikasi, maka kita perlu melaporkan itu kepada KPK. Jika ini dilakukan, menandakan kita adalah orang yang berintegritas. Nah, setiap orang pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Apabila kita pernah melakukan pelanggaran, yuk kita perbaiki kesalahan tersebut, tutup celah-celah untuk seseorang melakukan korupsi. Berintegritas itu mulai dari diri sendiri. Pikiran, perkataan, perbuatan harus selaras. Yuk kita jadi pribadi yang anti korupsi. Lawan korupsi bersama-sama, karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi.